لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas tafsir surah Al-Anbiya pada halaman 324, surah Al-Anbiya ayat 25 sampai 35 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ألم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, nuhi, ini boleh dibaca yuha, dan terjemahnya sedikit berubah. Kemudian fa'budun, nonnya boleh dipanjangkan, fa'buduni, karena asalnya memang seperti itu. Ayat 29, inni, ya-nya boleh di fathah, menjadi inniya. Kemudian ayat 30, awalam, wawunya boleh dihilangkan, menjadi alam. Tapi kalau hurufnya lebih sedikit, mungkin pahalanya lebih sedikit. Kemudian ayat 33, wahwa, ha seperti biasa boleh disukun menjadi wahwa. Kemudian ayat 34, mitta, mim boleh didhammah menjadi mutta. Kemudian terakhir ayat 35, turja'un, nah ini boleh dibaca tarji'un. Artinya juga sedikit berubah. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surat Anbiya ayat 25, "Wama dan tidaklah arsalna kami mengutus min qablika sebelum engkau wahai Nabi Muhammad min rasulin, rasul apapun, rasul siapapun, illa kecuali nuhi kami wahyukan atau yuha diwahyukan ilaihi kepadanya." Apa isi wahyunya? Annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa ana, kecuali saya Allah, fa'buduni, maka sembahlah kepada saya, maksudnya esakanlah saya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa wahyu kepada semua rasul isinya sama, yaitu untuk mengesakan atau mentauhidkan Allah.
Ada berapa rasul? 315 rasul. Wahyunya sama, tauhidkan Allah. Ada berapa nabi? 124.000 nabi. Wahyunya sama, tauhidkan Allah. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Isi dakwahnya adalah ani'budullah, sembahlah Allah, maksudnya asakan Allah. Wajtanibut taghut, hindarilah taghut, maksudnya jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata fa'budun, sembahlah saya, sudah saya ulang-ulang bahwa menurut Ibnu Abbas, semua kata-kata sembahlah saya dalam Quran maksudnya adalah tauhidkanlah saya. Karena kalau hanya menyembah Allah, tidak mengesahkan Allah, orang-orang kafir Quraisy sudah menyembah Allah. Hanya saja mereka kalau ditanya berapa ada Tuhan, mereka bilang ada 7 Tuhan. Yang 6 di bumi, yang 1 di langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap harinya mereka nyembah yang di bumi. Allah hanya ketika diperlukan. Ada ombak sehingga kapal mau tenggelam, baru ingat Allah. Tapi kalau kondisi normal, sehat walafiat, nyaman, ingatnya sama Tuhan-Tuhan yang ada di bumi. Nah, Allah nggak mau seperti itu. Allah maunya diesakan. 26. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadallah, ittakhadar rahman, telah menjadikan Allah yang maha penyayang itu waladan, seorang anak. Subhanahu, maha suci Allah. Bal, bahkan ibadun, hamba-hamba mukramun, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang menganggap malaikat adalah putri-putri Allah. Itulah yang dimaksud ittakhadar rahman waladan. Allah punya anak. Siapa anaknya? Malaikat-malaikat, putri-putrinya Allah. Siapa ibunya mereka? Kata mereka, putri-putri dari tokoh-tokoh jin. Nah, itu istrinya Allah. Melahirkan para malaikat putri-putri Allah. Ini adalah perkataan yang kurang ajar betul. Maka Allah katakan subhana, maha suci Allah. Nggak mungkin Allah seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang punya istri, itu berarti ada yang serupa dengan dia. Karena namanya pasangan itu pasti serupa. Manusia menikah dengan manusia. Nggak ada manusia nikah dengan kera. Nggak sepasang. Nah, Allah itu nggak ada pasangannya. Sehingga tidak mungkin Allah punya istri. Kemudian kalau seseorang punya anak, berarti dia lemah. Maka butuh kepada anak yang melanjutkan kehidupan dia. Karena dia akan mati. Nah, Allah nggak pernah mati. Sehingga nggak perlu punya anak. Maka Allah jawab di sini, bal ibadu mukramun. Bahkan malaikat-malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang dimaksud di sini para malaikat. Mereka bukan anak-anak Allah. Tapi mereka adalah hamba-hamba Allah. Dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Pada surat As-Saffat ayat 164. Malaikat mengatakan, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Masing-masing kami para malaikat memiliki kedudukan yang diketahui, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 27. Para malaikat itu la yasbiqunahu, tidak akan mendahului Allah bil qauli, dengan ucapan. Wahum, dan para malaikat itu bi amrihi, terhadap perintah Allah, ya'malun, mereka mengamalkan. Jadi maksudnya malaikat adalah hamba-hamba yang sangat ta'zim, mengagungkan Allah. Bagaimana mengagungkannya? Tidak pernah mendahului Allah dengan ucapan apapun. Allah tidak menyuruh mengucapkan, mereka enggak mengucapkan. Allah tidak menyuruh sesuatu, mereka tidak akan mengusulkan, enggak berani. Kemudian kalau diperintah Allah, pasti mereka melakukan. Tidak seperti manusia. Manusia kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak melakukan. Kita disuruh sholat 5 waktu. Ada sebagian umat Islam sholat kadang-kadang. Kita disuruh datang ke masjid untuk sholat jamaah. Ada sebagian umat Islam tidak datang ke masjid kadang-kadang. Nah, ini berarti tidak melakukan perintah Allah secara sempurna. Maka ayat ini semakna dengan surat At-Tahrim ayat 6. Ketika Allah bicara tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah apapun yang diperintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tidak pernah berhenti berzikir karena disuruh untuk berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak perlu makan minum seperti manusia.
dan mereka tidak perlu tidur seperti manusia. Maka 24 jam zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. 28. Ya'lamu, Allah mengetahui ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wa la yashfa'una, dan mereka tidak memberikan syafaat illa, kecuali liman, kepada orang yang irtada, Allah ridhoi. Wa hum, sementara mereka itu min khasyatihi, dari sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, musyfiqun, mereka adalah orang-orang yang takut. Jadi maksudnya malaikat itu apapun yang mereka lakukan, apa yang ada di depan mereka, apa yang ada di belakang mereka, semua diketahui oleh Allah. Dan mereka sadar kalau mereka diketahui oleh Allah, sehingga tidak mungkin maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakna dengan ayat yang lain, yaitu Allah mengatakan pada surat Maryam ayat 64, lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Kata malaikat, Allah memiliki apapun yang ada di depan kami, apapun yang ada di belakang kami, apapun yang ada di antara keduanya. Semuanya adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat tidak mungkin memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhai oleh Allah, sehingga dia berhak mendapatkan syafaat. Maka ringkasnya, besok di akhirat itu, syafaat atau pertolongan sehingga seseorang itu selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, itu syaratnya harus dua. Syarat pertama, orang yang diberi syafaat tadi mendapatkan restu dari Allah untuk mendapatkan syafaat. Syarat yang kedua, orang yang memberikan syafaat diizinkan oleh Allah untuk kasih syafaat. Salah satu dari dua ini tidak terjadi, tidak mungkin ada syafaat. Misalnya A memberikan syafaat kepada B, tapi B tidak termasuk orang yang berhak dapat syafaat, tidak mungkin syafaat terjadi. Atau A tidak termasuk orang yang diberi izin oleh Allah kasih syafaat. Kamu nggak pantas ngasih syafaat, karena di dunia kamu suka melaknat. Orang-orang yang suka melaknat, di akhirat nggak bisa menjadi pemberi syafaat. Nah, maka ingin memberikan syafaat kepada keluarganya, nggak mungkin bisa. Padahal keluarganya berhak mendapatkan syafaat. Tapi yang memberi syafaat tidak dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semakna dengan kalam Allah pada surat Saba ayat 23. Allah mengatakan, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Tidak bermanfaat syafaat di hadapan Allah kecuali untuk orang yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka minimal setiap hari pagi baca selawat 10 kali, sore baca selawat 10 kali. Dijamin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sudah berulang-ulang kita tampilkan, nggak usah ditampilkan lagi. Kemudian para malaikat itu memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah. Khasyah artinya takut, khauf artinya juga takut. Apa bedanya antara khasyah dengan khauf? Khasyah itu takut tetapi disertai dengan pengagungan. Itu namanya khasyah. Maka di sini Allah tidak mengatakan malaikat itu khauf, enggak, tapi khasyah. Kenapa? Mereka takut sama Allah sambil apa? Mengagungkan Allah. Kalau panjenengan ketemu macan, takut, itu namanya khauf. Karena enggak ada pengagungan kepada macan. Tapi takut kepada bapak. Khawatir kalau kurang ajar sama bapak atau durhaka sama bapak, akhirnya mendapatkan apa? Hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini takut yang disertai dengan pengagungan. Demikian juga takut kepada Allah ini disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 29. Waman, dan barang siapa yang yaqul, berkata, minhum, dari mereka malaikat, inniya, sesungguhnya saya, ilahun, adalah sesembahan, min dunihi, selain Allah, fadzalika, maka itu, najzihi, kami akan membalasnya, jahannam, dengan neraka jahannam. Kadzalika, seperti itulah, najzi, kami membalas, al-zalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Jadi maksudnya Allah tegaskan, kalau ada satupun malaikat yang mengatakan saya berhak disembah selain Allah, jadi Allah disembah, saya juga berhak disembah, pasti Allah sudah siksa malaikat tadi dalam neraka. Tapi apakah mungkin terjadi malaikat ngomong seperti ini? Enggak mungkin.
Makanya di sini Allah mengatakan waman, dan barang siapa. Ini kan syarat. Namanya syarat itu nggak harus terjadi. Misalkan gini, barang siapa yang masuk masjid pakai sandal tidak dilepas, akan kami cambuk. Apakah pasti? Berarti ada orang yang masuk masjid ke dalam masuk ke masjid dengan sandal dari jamaah kita ini? Enggak harus begitu. Ini hanya sekedar peringatan saja. Jangan sampai ada orang masuk masuk masjid dengan sandal. Nah, demikian juga di sini Allah mengatakan kalau syarat saja, seandainya ada, tapi enggak mungkin ada. Dan kalimat seperti ini, syarat tetapi tidak mungkin terjadi, kita temukan dalam beberapa ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta, kalau kamu melakukan syirik wahai Nabi Muhammad, la yahbatanna amaluk, amalmu akan binasa. Enggak mungkin Nabi Muhammad melakukan syirik. Makanya di sini Allah mengatakan jika, andai, apakah mungkin terjadi? Enggak akan terjadi Nabi Muhammad melakukan syirik. Demikian juga Allah mengatakan pada surat Zukhruf ayat 81, qul in kana lirrahmani wuldun, kalau Allah punya anak, fa ana awwalul abidin, sayalah yang pertama nyembah Allah. Nabi disuruh ngomong seperti itu. Apakah mungkin Allah punya anak? Enggak mungkin. Tapi kata Nabi Muhammad, andaikan Allah punya anak, saya tetap nyembah Allah. Kenapa? Memang Allah berhak untuk disembah, tapi Allah enggak mungkin punya anak. Nah, ini semuanya adalah syarat-syarat yang tidak selalu bahwa syarat itu menunjukkan pasti terjadi. Kemudian di sini Allah mengatakan kadzalika najzil zalimin. Seperti itulah kami membalas orang zalim, yaitu dimasukkan dalam neraka jahanam. Zalim yang dimaksud di sini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama tafsir mengatakan, seringkali kata-kata zalim dalam Quran maknanya adalah apa? Syirik. Zalim kan ada 3 macam kan? Satu, zalim kepada diri sendiri, yaitu kita mengotori hati kita dengan melakukan maksiat-maksiat. Ini zalim kepada diri sendiri. Hatimu ini harus dibersihkan. Kok malah melakukan maksiat? Berarti ngotori diri sendiri, zalim. Itu sama dengan kita ambil air peceren, kemudian kita tumpahkan di wajah kita. Zalimi diri kita, ngotori diri kita sendiri. Nah, maksiat itu ngotori hati dengan air peceren. Jadi apa? Kotor hati kita. Maka itu zalim. Kemudian zalim yang kedua, zalim kepada orang lain. Ngambil hartanya orang lain, membunuh, utang tidak mengembalikan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, zalim kepada Allah. Ini yang zalim terbesar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah tafsir mengatakan seringkali kata zalim dalam Quran maknanya adalah syirik, dan ini contohnya. Zalimin maksudnya musyrikin. 30. Alam yara, belumkah mengetahui, alladzina kafaru, orang-orang kafir, annas samawati, bahwasanya langit-langit, wal arda, dan bumi, kanata, adalah keduanya itu dulu ratqan, gandeng atau satu, fafataknahuma, lalu kami membelah keduanya, waja'alna, dan kami telah menjadikan minal ma'i, dari air, kulla syai'in, segala sesuatu, hayyin, yang hidup. Afala yu'minun, tidakkah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah bertanya, apa manusia nggak tahu bahwa langit bumi itu dulunya gandeng? Tapi kemudian Allah pisahkan, langit di atas, bumi di bawah, dipisah dengan hawa, dengan udara, dengan sesuatu yang kosong. Padahal dulunya gandeng. Ketika gandeng, manusia nggak bisa hidup di dalamnya. Nah, oleh Allah dipisah, sehingga bisa dijadikan tempat tinggal oleh manusia. Ini makna kanata ratqan fafataknahuma menurut tafsiran yang terkenal. Adapun teori Big Bang itu yang terkenal itu, wallahu a'lam. Apakah ini menguatkan hal tersebut ataukah tidak? Wallahu a'lam. Yang jelas teori-teori dari orang-orang barat, orang-orang kafir, kita nggak bisa percaya secara total. Ya, didengerin aja. Yang jelas Allah mengatakan seperti itu. Tetapi apakah sama dengan teori yang mereka sebutkan? Wallahu a'lam bishawab. Karena ada tafsiran yang lain. Tafsiran yang lain mengatakan, maksudnya awalnya lengket atau gandeng, itu maksudnya langit itu awalnya satu, tidak 7 lapis. Tapi oleh Allah kemudian dilepas jadi 7. Ini juga begitu, asalnya dulu 1, kemudian oleh Allah dilepas jadi 7 lapis.
Maka masing-masing satu, bukan berarti langit sama bumi gandeng, bukan. Nah, ini tafsiran yang kedua. Kalau tafsiran yang pertama, langit bumi gandeng, setelah itu dipisahkan. Ya. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa segala makhluk hidup, makhluk yang hidup, itu sumbernya adalah asalnya dari air. Manusia asalnya dari apa? Mani air. Tumbuh-tumbuhan asalnya dari apa? Air hujan. Nah, maka ayat ini menegaskan semua yang hidup itu pasti dari air. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari satu macam air tapi muncul makhluk hidup bermacam-macam. Muncul manusia, muncul tanaman, muncul binatang, padahal sama sumbernya, yaitu air. Makanya Allah mengatakan afala yu'minun, apakah tidak beriman? Artinya ini semua menunjukkan ada yang membuat langit bumi, ada 7 langit, ada bumi, ada 7 lapis. Kemudian tidak pernah terjadi tabrakan antara bintang-bintang yang ada di langit itu. Ini pasti ada yang membuat, yang mengatur. Seperti yang sudah sering disampaikan, mobil berjalan pasti ada yang nyetir, meskipun dari luar nggak terlihat. Tapi orang yakin pasti ada sopirnya. Kecuali mobil hantu nggak ngerti kalau begitu. Mungkin nggak ada sopirnya, tapi sebenarnya ada sopirnya yang kelihatan. Tapi secara umum, mobil berjalan pasti diyakini ada sopirnya. Demikian juga alam semesta berjalan pasti ada yang mengaturnya. 31. Waja'alna, dan kami menjadikan fil ardi, di bumi, rawasiya, pasak-pasak, maksudnya gunung-gunung. An, supaya tidak tamida bihim, berguncang bumi terhadap mereka. Waja'alna, dan kami jadikan fiha, pada bumi. Waja'alna, dan kami jadikan fiha, pada bumi atau pada gunung-gunung. Fijajan, jalan-jalan, subulan, yaitu jalan-jalan, sama artinya ya. La'allahum, supaya mereka yahtadun, mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk jalan untuk menuju ke tempat-tempat yang dituju oleh manusia. Ini termasuk kekuasaan Allah dan nikmat Allah untuk manusia. Bumi dibuat ada gunungnya. Seandainya tidak ada gunung, maka bumi ini pasti akan guncang setiap saat. Tapi setelah dibuat gunung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bumi diam. Kenapa? Karena bumi ini hampir semuanya itu tenggelam pada air, kecuali seperempatnya saja. Yang darat itu hanya apa? Seperempatnya. Qadrar rubu', kata Ibnu Katsir, daratnya cuma seperempat. Maka mayoritasnya tergenang air, sehingga dia tidak bisa berada pada tempat yang diam. Dia pasti akan selalu berguncang-guncang terus. Nah, oleh Allah kemudian diciptakan gunung, akhirnya bumi tidak guncang. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi gunung ini juga menjadi penghalang manusia. Gunung itu adalah menghalangi dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang mau berjalan ke timur, dicegat gunung, nggak bisa jalan. Mau berjalan ke utara, dicegat gunung, nggak bisa berjalan. Nah, oleh Allah, di gunung-gunung itu dikasih fijajan, dikasih jalan. Maka ada lereng gunung yang bisa kita lalui, sehingga kita masih bisa menuju ke tempat yang lain, padahal ada gunung yang menghalanginya. Itulah makna waja'alna fiha fijajan subulan. Maka fiha ini, kalau dikembalikan kepada gunung-gunung, maksudnya di gunung pun Allah masih siapkan jalan, sehingga masih bisa kita tembus gunung tersebut. Kalau fiha ini maksudnya adalah bumi, maka memang di bumi ada jalan. Seperti yang kita lihat di depan masjid ini ada jalan, bisa kita lalui, sehingga kita bisa menuju dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dari Jawa Timur ke Jawa atau luar Jawa, dan seterusnya. Maka yahtadun di sini mendapatkan petunjuk, bukan petunjuk menuju surga, bukan, tapi maksudnya petunjuk jalan menuju ke tempat yang kita inginkan. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. 32. Waja'alna, dan kami jadikan as-sama'a, langit itu, saqfan, sebagai atap, mahfudha, yang terjaga. Wahum, sementara mereka, an ayatiha, dari ayat-ayatnya langit, mu'ridun, mereka berpaling. Ini nikmat Allah yang lain bagi manusia. Manusia dikasih atap berupa langit. Satu bangunan kalau nggak ada atapnya susah, Pak. Rumah nggak ada atapnya susah. Masjid tanpa atap susah. Nah, demikian juga bumi, Allah sudah siapkan atap. Dan atapnya ini Masya Allah, ada bintang-bintang,
menjadi hiasan, seperti kalau ada di atas ada lampu, jadi bagus. Kemudian bisa untuk petunjuk jalan, karena dengan bintang kita bisa mengetahui arah, ini mana selatan, mana utara, mana timur. Kemudian juga langit ini mahfudhah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari apa? Kata Ibnu Katsir, dijaga dari tidak mungkin sampai orang ke sana. Maka berdasarkan ayat ini tidak mungkin manusia bisa sampai ke langit, enggak bakal. Karena tafsiran mahfudhah terjaga, yaitu terjaga dari ayyunal, untuk bisa dicapai, enggak mungkin. Jadi Allah sudah memastikan manusia enggak mungkin bisa naik ke langit, enggak bisa. Mau nantang Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin. Maka ini satu ayat saja sudah menunjukkan bukti kekuasaan Allah, dan satu ayat ini sudah menunjukkan bukti kebenaran Quran. Sampai hari ini manusia sudah sangat modern, tapi sampai ke langit nggak bisa. Kenapa? Mahfudhah, dijaga oleh Allah. Orang nggak bisa sampai langit. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa langit itu dijaga dari setan-setan. Maka ini tafsiran yang kedua untuk kata-kata mahfudhah, ya. Disebutkan pada surat As-Saffat ayat 7. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Kami hiasi langit dunia dengan perhiasan bintang-bintang. Wa hifdzan, dan sebagai penjagaan min kulli syaitanin marid, dari setiap setan yang membangkang. Nah, maka mahfudhah ini juga mengandung makna, yaitu dijaga dari setan-setan. Tidak mungkin setan naik ke sana sehingga bisa mencuri dengar, tidak mungkin. Kemudian dari ayat yang lain juga kita ketahui bahwa terjaga ini maksudnya tidak mungkin langit ini roboh sehingga mengenai manusia, tidak mungkin. Dijamin sudah, Pak. Sehingga panjenengan nggak usah takut nanti suatu saat langit akan roboh kemudian kita jadi mati semua di bumi, enggak. Kecuali hari kiamat, maka Allah akan merobohkan langit. Dari mana tahu tafsiran seperti ini? Dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, amsakahuma. Surat Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah sudah menahan langit-langit dan bumi untuk lenyap. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Kalaupun keduanya lenyap, tidak akan bisa menahannya selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya. Wa huwa, dan dialah alladzi, zat yang khalaqa, telah menciptakan al-laila, malam, wan nahara, dan siang, wasyamsa, dan matahari, wal qamar, dan bulan. Kullun, masing-masing, fi falakin, pada garis adar, yasbahun, mereka berputar. Yasbah ini kalau dilihat dalam kamus, sabaha yasbah artinya berenang. Tapi maksudnya di sini apa? Berputar. Langit, bumi. Di langit ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di bumi juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah katakan tadi, manusia berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit. Ya, muncul pertanyaan, apa contohnya tanda kekuasaan Allah di langit? Ini jawabannya. Al-laila, siang, malam, wan nahara, siang. Kita lihat langit kadang-kadang gelap, ini berarti malam. Kadang-kadang terang, ini berarti siang. Wasyamsa, siang hari ada matahari, wal qamara, malam hari ada bulan. Ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang-orang kafir berpaling maksudnya apa? Enggak mau tafakkur, enggak mau mikir tentang kekuasaan Allah. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran, berarti orang beriman jangan seperti itu. Orang beriman hendaklah bertafakkur, memikirkan tentang kekuasaan Allah. Maka tolong, sesekali kita lihat ke arah langit sambil memandang ciptaan Allah, sehingga kita bisa membayangkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya ketemu dengan Ustadz Azhuri, saya masih kecil waktu itu, saya lupa apakah SMP atau SD. Kemudian beliau berjalan-jalan seperti orang merenung. Maka saya tanya, lagi ngapain Ustadz? Apa ini Ustadz? Maka beliau mengatakan, membaca ayat-ayat. Jadi berjalan-jalan sambil melihat pohon, sambil melihat langit. Kata beliau, membaca ayat-ayat. Nah, maksudnya ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kan ada dua. Ada ayat qauliyah yang dibaca, yaitu ayat Quran. Ada ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Apakah ada dalilnya? Berpikir tentang kekuasaan Allah yang ada di langit dan bumi. Ada. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Surat Ali Imran ayat 191. Dan mereka bertafakkur, memikirkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Kemudian mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, Engkau tidak mungkin ciptakan ini secara batil, sia-sia, enggak mungkin. Ini ayat rukuk terakhir dari surat Ali Imran. Disunnahkan untuk dibaca setiap bangun tidur. Bangun tidur, mengusap wajah dengan tangan begini supaya darah di wajah mengalir sehingga ngantuknya hilang. Itulah kebiasaan Nabi setiap malam. Kemudian keluar dari kamar, melihat ke langit sambil membaca rukuk terakhir surat Ali Imran ini. Dan Rasulullah mengatakan, celaka orang yang baca ayat-ayat ini tapi tidak mau tafakkur. Maka hendaklah kita sambil baca, sambil merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa? Makna tafakkur. Ayat 34. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami menjadikan li basyarin, untuk seorang manusia, min qablika, sebelum kamu wahai Muhammad, al-khulda, kekal, yaitu kekal di bumi. Afa in mutta, maka jika kamu mati wahai Muhammad, fahumul khalidun, maka mereka orang-orang kafir itu akan kekal. Jadi maksudnya ini menyindir orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu pengen banget kalau Nabi Muhammad itu segera mati. Orang musuh kan seperti itu kan. Musuh itu paling senang kalau musuhnya segera mati. Nah, padahal mati itu pasti semuanya mengalami. Maka Allah katakan, apa ada orang sebelum kamu yang kekal? Enggak ada. Semua bakal mati. Jadi ngapain mereka berangan-angan kamu mati? Toh mereka juga mati semuanya. Andaikan kamu dulu mati, apakah mereka tidak akan mati? Sama. Maka di sini maksudnya, afa in mitta fahumul khalidun. Apakah kalau kamu mati mereka kekal? Alias apakah kalau kamu Muhammad mati, kemudian mereka akan bisa hidup setelah kamu selama-lamanya? Tidak mungkin juga. Pasti mati juga. Maka Imam Syafi'i mengatakan, orang-orang berangan-angan saya mati, padahal kematian adalah sesuatu yang pasti. Beliau katakan apa? Kematian sesuatu yang pasti. Ngapain orang-orang mengangan-angan saya mati? Saya mati, nggak ada masalah. Karena mereka pun yang mengangan-angan saya mati juga akan mati. Yang penting matinya diridhoi oleh Allah atau tidak. Mati diridhoi oleh Allah, nggak ada masalah. Meskipun musuh senang, tetapi mati kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan sekali-kali kita menyerupai orang-orang kafir. Benci sama seseorang, kemudian mudah-mudahan kamu mati. Padahal dia masih sesama muslim. Enggak seperti itu. Sesama muslim itu yang ukhuwah. Kalau kita enggak suka kepada sama muslim, maka kita berharap supaya dia berubah menjadi baik. Orang yang menuduh kita, padahal dia muslim, enggak usah doakan mudah-mudahan cepat mampus kamu. Enggak usah begitu. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Sehingga kamu merasa seperti saya merasa kepada kamu. Saya merasa kamu itu saudara saya, tapi kamu merasa saya itu musuh kamu. Nah, mudah-mudahan kamu dapat hidayah seperti saya dapat hidayah, sehingga kamu merasa saya sebagai saudara sebagaimana saya merasa kamu sebagai saudara. Ayat 35. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, setiap jiwa itu dha'iqatul maut, pasti merasakan kematian. Dha'iqatu artinya apa? Akan merasakan. Akan itu berarti yang terjadi setelahnya, akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnatan, sebagai ujian. Wa ilaina, dan hanya kepada kami, tarji'un, kalian kembali, atau turja'un, kalian akan dikembalikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini termasuk ayat yang populer. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam Quran ada 3 surat yang menyebutkan ayat ini. Ingat-ingat, surat Ali Imran, surat Al-Anbiya, yaitu surat ini. Kemudian satu lagi surat Ankabut. Surat Ali Imran, keluarga Imran. Siapa keluarga Imran? Bapaknya Maryam. Imran namanya. Maka ini keluarga yang sudah wafat lama, orang-orang mulia. Surat Anbiya, para nabi, 124.000 nabi, sudah mati semuanya juga. Apakah yang mati hanya yang mulia-mulia? Enggak, termasuk makhluk-makhluk kecil, Ankabut, laba-laba juga mati. Maka disebutkan pada 3 surat ini, Ali Imran, Anbiya, Ankabut.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, kami memberikan ujian kepada kalian dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan contohnya musibah, sakit, tabrakan. Kebaikan contohnya sehat, harta yang banyak, kesenangan dalam kehidupan. Ini semuanya ujian dari Allah. Maksudnya gimana? Dikasih musibah, diuji sabar tidak. Dikasih kenikmatan, diuji syukur tidak. Maka orang dikasih musibah nggak sabar, berarti tidak lulus ujian. Orang dikasih nikmat tidak syukur, berarti tidak lulus ujian. Dan para ulama mengatakan, betapa banyak orang sabar ketika diuji dengan musibah. Betapa orang banyak tidak lulus ketika diuji dengan kenikmatan. Tidak diuji keburukan malah bisa lulus, yaitu sabar. Tapi ketika diuji nikmat malah tidak bisa lulus, yaitu tidak bisa syukur. Contoh paling gampang, Qarun. Ketika masih miskin, dia menjadi hamba Allah, ahli ibadah. Tapi bosan dia dengan kemiskinan, akhirnya minta kepada Nabi Musa supaya didoakan jadi kaya. Didoakan betul jadi kaya, tapi malah bukan tambah baik, tambah jelek, malah murtad. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi bayangkan, Pak, ahli ibadah jadi murtad. Kenapa? Dulu miskin, kemudian kaya. Nah, ini contoh paling gampang. Orang diuji kaya tapi nggak bisa syukur. Diuji miskin tapi malah bisa sabar. Karena itu maksud saya, kalau kita dijadikan oleh Allah miskin, sabarlah. Dan mungkin kita lebih baik seperti itu. Karena bisa jadi kalau kita dibikin kaya kayak Qarun tidak bisa syukur. Kalau kita dijadikan oleh Allah kaya, alhamdulillah, berarti tinggal kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi orang muslim dalam kondisi apapun selalu baik, kata Nabi SAW. Kalau betul-betul Islamnya sempurna, Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min. Mengherankan urusan orang beriman. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Dan itu tidak terjadi kecuali untuk orang beriman. Jika dia terkena kesenangan, mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka menjadi kebaikan untuknya. Jika mendapatkan kemadaratan atau musibah, maka dia bersabar, maka menjadi kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Maka sifat sabar syukur ini digabung oleh Allah di dalam Al-Quran dalam satu ayat, yaitu surat Ibrahim ayat 5. Likulli sabbarin syakur. Orang yang selalu sabar dan syukur. Diulang lagi pada surat Luqman ayat 31. Likulli sabbarin syakur. Diulang lagi pada ayat Saba ayat 19. Sabbarin syakur. Diulang lagi pada surat Asy-Syura ayat 33. Sabbarin syakur. Nah, dua sifat digabungkan dalam satu ayat atau satu kalimat, diulang oleh Allah pada 4 tempat. Ibrahim, Luqman, Saba, Syura. Ini menunjukkan apa? Pentingnya dua sifat ini harus digabungkan. Sabar tok, nggak syukur, akhirnya kayak Qarun. Sabar pas miskin, tapi pas kaya nggak syukur. Maka harus dua-duanya. Sabar ketika dapat musibah, syukur ketika mendapatkan nikmat. Kemudian Allah mengatakan, wa ilaina turja'un. Hanya kepada kami kalian akan kembali. Maksudnya kembali kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sabar dibalas dengan pahala yang tidak terhitung. Demikian juga yang syukur dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syukurnya dia. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Tiada lain disempurnakan pahalanya orang-orang yang sabar tanpa hitungan. Ini fadilahnya sabar, Pak. Hitungannya apa pahalanya nggak bisa dihitung, saking banyaknya. Mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah sabar dan syukur sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.